Bab 329. Dewa Raksasa tiba. Energi lembut mengangkat Sue Beng. Tang San tersenyum lalu berkata, kamu tidak perlu melakukannya. Bagaimana saya bisa menerima etiket Anda seperti itu? Sue Beng berkata dengan tegas, Guru, jika Anda tidak dapat menerima busur saya, maka tidak ada yang bisa. Sue Beng sekarang membungkuk kepadamu, bukan untukku, diriku sendiri, tetapi untuk 1 juta tentara kerajaan Dou Empire. Selain itu, saya melakukannya untuk jutaan orang dari kerajaan Dou Empire. Kata-katanya jujur. Tang San bisa merasakan bahwa apa yang dia katakan telah datang dari lubuk hatinya. Sue Beng bangkit, menatap Tang San yang berdiri di depannya, yang wajahnya lembut tanpa seberkas energi yang melonjak. Air mata berlama-lama di matanya, menghalangi penglihatannya dengan lapisan air. Guru, Anda tahu, kemarin saya berpikir untuk berkelahi sembarangan dengan mereka sampai mati. Sekarang saya bisa mengatakan semuanya. Ketika kami mendapat informasi bahwa dewa akan bergabung dengan kekuatan kerajaan roh, saya merasa bahwa kami semua akan mati. Saya telah berdoa agar Anda dapat segera kembali. Hari ini, ketika saya telah memutuskan untuk memulai pertempuran, saya pikir doa saya tidak ada harapan. Tapi Anda kembali, Guru. Kamu adalah dewa laut sekarang. Pada saat kerajaan Dou Empire sangat membutuhkan Anda muncul di depan kami, menggunakan kekuatan ilahi Anda untuk memimpin kerajaan Dou Empire menuju kemenangan, menghancurkan Auspicious Hill Mountain Pass. Saya telah memimpikannya hal ini. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan datang secepat itu dan langsung. Guru, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika Anda setuju, saya akan menawarkan tahta ini kepada Anda. Yang mulia, Anda tidak bisa. Tang San mengulurkan kedua tangannya untuk mengangkat Sue Beng dengan senyum hangat di wajahnya. Dia benar-benar bisa menggunakan kekuatannya untuk membesarkan Sue Beng tanpa menyentuhnya. Namun, dia masih menggunakan tangannya. Ini adalah rasa hormatnya terhadap Sue Beng. Tang San tersenyum dan berkata, kemenangan hari ini bukan hanya karena usaha saya sendiri. Orang-orang kami di sini semuanya memainkan peran penting dalam pertarungan. Terutama monster tua itu, racun Kaisar Ular Jade Fosfornya telah mengejutkanku. Dugubo berkata dengan marah, monster kecil, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu dapat menggodaku karena kamu sekarang adalah dewa? Aku masih bisa mencambukmu. Tang San tertawa riang, monster tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak memiliki cadangan di sini? Ayah saya, paman saya dan guru saya semuanya ada di sini. Jika seseorang harus mengalahkanku, itu belum akan menjadi giliranmu. Kemudian, Tang San melepaskan tangan Sue Beng, berbalik, menuju ke Tang Xiao, Tang Hao, dan Grandmaster dan berlutut. Tidak peduli seberapa kuat dia, atau gelar apa yang dia miliki, ada sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Guru adalah orang yang paling dia hormati. Ayah adalah anggota keluarga terdekat dengannya. Mereka semua adalah seniornya. Melihat Tang San berlutut, Sue Beng mengikutinya. Tang San tidak mencegahnya melakukan itu saat ini. Dan ketika Sue Beng berlutut, para jenderal lain di tenda, tentu saja, tidak bisa hanya berdiri di sana, mereka semua mengikutinya, membungkuk berlutut. Pada saat ini, di mata Tang Hao yang bingung, hanya ada gambar Tang San, putra satu-satunya. Dia terkenal kaku di dunia Master Roh. Tapi sekarang, air mata tertinggal di matanya. Tidak lama dari sekarang, dia berpikir bahwa dia akan membiarkan putranya menjadi orang biasa. Dia masih ingat bahwa Tang San telah memasak bubur untuknya setiap hari. Saat itu, jumlah nasi di rumah mereka hanya cukup untuk memasak bubur untuk setiap kali makan. Ketika Tang San selesai memasak, dia hanya mengambil kaldu biasa dan meninggalkannya yang terbaik dari buburnya. Tang San baru berusia 6 tahun saat itu. Pada saat ini, putranya tumbuh dewasa dengan pria yang luar biasa ini. Dia bahkan lebih baik dari ayahnya. Tang Hao tidak merasa bahagia atau gembira sekarang, tetapi pahit. Dia merasa pahit sepanjang waktu bahwa putranya harus menderita. Apa yang telah dicapai putranya hari ini semuanya berasal dari usahanya sendiri. Semua orang bisa melihat kekuatannya sebagai dewa sekarang, tetapi berapa banyak dari mereka yang telah menyaksikan apa yang harus dibayar Tang San selama lebih dari 20 tahun. Tang Hao bisa membayangkan dengan mudah berkali-kali Tang San harus menjalani situasi mematikan dan kembali dari kematian. Tang Hao tiba-tiba bergerak, dia melangkah maju, dengan keras menarik Tang San pada posisi berlututnya,
lalu memeluknya erat-erat ke dalam C.H.E.S.T yang kokoh seperti baja. Tang Hao tidak akan pernah mengucapkan kata-kata lembut dengan kepribadiannya yang tangguh. Namun, pelukannya dan air matanya telah berbicara banyak hal kepada Tang San. Tang San memeluknya kembali dengan erat. Dia tidak menangis, tetapi bibirnya mengerucut. Emosi di matanya tidak kurang dari Tang Hao. Meskipun dia telah hidup 2 kali, Tang Hao adalah satu-satunya ayahnya. Seorang ayah selalu menjadi idola besar di hati anak-anaknya. Tang San tidak terkecuali. Bahkan ketika Tang Hao adalah seorang pemabuk, Tang San tidak pernah tidak menghormati ayahnya. Memiliki dukungan ayahnya selalu merupakan sesuatu yang paling disukai oleh seorang pria D.E.S.I.R.E. Ayah, hidupku diberikan kepadaku oleh ibu dan kamu. Bahkan jika saya harus membayar dengan seluruh hidup saya tidak akan pernah bisa melunasinya. Hidupku adalah milikmu. Semua yang saya miliki juga milik Anda. Tang San memahami pikiran ayahnya, dia menghiburnya secara langsung. Tang Hao mengangkat kepalanya, kedua tangannya memeluk bahu Tang San. Dia mempelajari visage tampan putranya dan mengangguk. Kamu adalah kebanggaanku. Meskipun Tang San selalu mengendalikan emosinya, setelah mendengarkan Tang Hao, dia tidak bisa menahannya lagi saat air mata mulai mengalir di wajahnya. Little San, kamu juga kebanggaanku. Kebanggaan seluruh hidupku. Grandmaster datang ke Tang Hao, menatap Tang San. Rangsangannya bahkan lebih besar dari Tang Hao. Dia telah melatih Tuhan. Tang Hao melepaskannya, mundur untuk membersihkan jalan Grandmaster. Tang San berlutut lagi, di depan Grandmaster. Ketika Grandmaster hendak mengangkatnya, Tang Hao menghentikannya dari belakang. Grandmaster, kamu harus menerima obeisance-nya. Anda telah membayar harga yang lebih besar untuknya daripada yang saya miliki. Saya tidak memenuhi peran ayah saya, tetapi Anda adalah guru yang sangat baik. Tanpamu, kami tidak akan memiliki Tang San yang sekarang kita ketahui hari ini. Grandmaster dipegang oleh Tang Hao, bagaimana dia bisa melawannya? Dia hanya bisa melihat Tang San memberinya 3 busur, dan 9 bersujud dengan hormat. Tang San tidak langsung berdiri. Dia menatap Grandmaster, saat matanya berkaca-kaca. Guru, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda begitu lama. Tetapi saya menganggap diri saya tidak cukup memenuhi syarat karena saya belum mencapai puncak dunia Master Roh. Saya selalu menunggu kesempatan seperti hari ini. Sekarang aku telah menembus level 100 dan gelar Dewa Laut, saatnya untuk mengatakannya. Grandmaster terkejut. Rupanya, dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Tang San padanya. Mata Tang San memerah. Grandmaster, kamu telah berjuang sepanjang hidup. Anda tidak punya anak. Anda telah mengerahkan semua upaya Anda pada saya. Meskipun kamu bukan ayahku, di hatiku, kamu sama pentingnya dengan ayahku, Tang Hao. Ayah, tolong terima obeisance saya. Sambil berkata, Tang San membungkuk lagi, memukul kepalanya dengan keras ke tanah. Sebelumnya, dia telah bersujud kepada gurunya, sekarang dia memberikan obeisance-nya kepada ayahnya. Itu seperti apa yang dikomentari Tang Hao, Grandmaster lebih peduli pada Tang San daripada dia. Tang San, pada saat yang mulia dalam hidupnya, akhirnya memiliki kesempatan untuk mengucapkan kata-kata yang telah dia sembunyikan dari lubuk hatinya untuk waktu yang lama. Xiao Hu telah datang dan membungkuk bersama dengan Tang San tepat ketika dia berlutut untuk pertama kalinya. Grandmaster dengan bingung menatap Tang San. Tubuhnya gemetar. Tanpa dukungan Tang Hao, dia akan jatuh. Bibirnya bergetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kepada Tang San. Dia secara emosional mengangkat tangannya, mengenakan bahu lebar Tang San. Dia menangis dalam diam. Seluruh hidupnya, seperti gambaran besar, terlintas di benaknya. Sejak masa kanak-kanak, ketika semua orang telah mendiskriminasi dia karena semangat mutannya, dan mereka tidak pernah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Itu telah membentuk karakter diamnya. Ketika dia telah melihat orang-orang dari generasinya tumbuh dengan semangat khusus dari keluarga naga tiran petir biru, dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Pada saat itu, dia telah mencela diri sendiri. Itu telah membuatnya meninggalkan keluarganya ketika dia bahkan belum dewasa. Kemudian, dia bertemu cinta pertama dalam hidupnya. Wanita itu berasal dari Spirit Hall. Tetapi ketika dia memasuki hidupnya, dia tidak tahu asal-usulnya. Meskipun Grandmaster memiliki roh mutan, dia memiliki pikiran yang cemerlang yang tidak pernah dimiliki siapapun. Selain itu, pengetahuannya tentang roh sangat mendalam.
Lambat laun, mereka jatuh cinta. Cinta pertama selalu yang paling indah yang tidak pernah bisa dilupakan. Dalam hati Grandmaster, wanita itu sangat cantik. Dia adalah dewi hatinya. Bahkan ketika mereka telah bersama, dia tidak berani menyentuhnya, karena dia takut dia akan tidak menghormatinya. Wanita itu bukan Liu Erlong, tapi permaisuri kekaisaran roh saat ini, Bibi Dong. Mereka telah bersama selama 2 tahun. 2 tahun itu adalah momen terindah dalam hidup Grandmaster. Dia telah memberi tahu Bibi Dong setiap pengetahuan ajaibnya tentang roh. Setiap hari yang mereka habiskan bersama adalah riang dan penuh sukacita. Pada saat itu, dia percaya bahwa Bibi Dong adalah hadiah yang telah dibuat surga untuk kehilangannya. Seorang malaikat telah datang untuknya, dan hanya dia. Karena Bibi Dong, dia telah melepaskan dirinya keluar dari kegelapan yang telah mengejar jiwanya. Dia kemudian telah mampu mendefinisikan jalannya, menempatkan segenap hatinya untuk mempelajari roh. Namun, kebahagiaan tidak bertahan lama. Tragedi telah datang. Suatu hari, Dewi hatinya datang kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa alasan mengapa dia menghabiskan waktunya bersamanya sebenarnya karena pengetahuannya. Segala sesuatu di antara mereka seharusnya sudah berakhir sekarang. Satu pepatah sederhana telah menghancurkan hati Grandmaster. Luka yang dalam itu, hingga saat ini, belum sembuh. Meskipun Grandmaster dapat menemukan banyak kekurangan dalam apa yang Bibi Dong katakan kepadanya, dia masih meninggalkannya pada akhirnya. Dia akhirnya tahu asal-usulnya. Gadis suci dari Aula Roh. Selain itu, dia akan menjadi paus tertinggi berikutnya. Dia tidak percaya apapun yang Bibi Dong katakan padanya lagi. Suatu malam, Grandmaster telah minum alkohol untuk pertama kalinya, dia sangat mabuk sehingga dia tidak ingin bangun lagi. Setelah itu, dia bertemu Liu Erlong dan Flander. Itu segera menjadi tragedi berikutnya. Wanita kedua yang pernah dia cintai adalah sepupunya. Pada saat dia memutuskan untuk meninggalkan Liu Erlong, dia hanya memikirkan kematian. Ya, hanya kematian yang bisa menyelamatkannya. Tepat ketika dia memutuskan untuk bunuh diri, kesombongannya telah menariknya kembali. Dia ingin membuktikan kepada keluarga naga tiran petir biru bahwa dia bukan orang cacat sebelum dia meninggal. Sejak itu, Grandmaster telah mencurahkan seluruh hati dan otaknya untuk mempelajari roh. Hanya mempelajarinya saja yang bisa menyelamatkannya dari mengingat tragedi hidupnya. Sampai hari dia bertemu Tang San. Grandmaster masih ingat ketika dia telah diaduk mengetahui Tang San memiliki roh bawaan penuh, indikasi roh kembar. Dia tahu kesempatannya telah tiba. Dengan anak ini, dia bisa membuktikan dirinya kepada keluarganya. Dan, dia menerima Tang San sebagai muridnya. Pada awalnya, Grandmaster hanya ingin membuktikan dirinya kepada keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, posisi Tang San di dalam hatinya menjadi lebih penting. Bahkan Grandmaster tidak tahu mengapa dia sangat peduli pada Tang San. Sampai dia tahu bahwa keluarga naga tiran petir biru telah pergi dan dia telah menjadi reseptor kerajaan Do Empire, dia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Namun, hatinya masih memiliki kekosongan. Meskipun dia bersama Liu Erlong setiap hari, bayangan di hatinya masih ada. Pada saat ini, ketika Tang San memanggilnya ayah, lapisan pertahanan terakhir di hati Grandmaster hancur. Dia akhirnya menemukan tujuan hidupnya setelah 30 tahun berdarah. Untuk putranya sendiri. Bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya, dia tidak akan pernah menyesalinya. Anak yang baik. Suara Grandmaster bergetar saat dia dengan lembut membelai kepala Tang San. Air matanya mengalir deras. Otot-otot wajahnya yang kaku bergerak-gerak. Terus terang, Tang Hao mengaguminya, tetapi dia tidak cemburu. Dia telah membawa Tang San ke dalam kehidupan ini, tetapi Grandmaster adalah orang yang membesarkannya. Suatu hari seorang guru, seumur hidup seorang ayah. Apa yang Tang San panggil dia memuaskan. Emosi Grandmaster tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama sampai Liu Erlong maju, mengangkat Tang San. Ketika Liu Erlong datang ke sisinya, wajahnya penuh air mata. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun, siapa yang bisa memahami kesedihannya lebih dari dia? Kata Flander dengan suaranya yang rendah. Xiao Gang, ini adalah kesempatan besar. Kamu seharusnya bahagia. Liu Erlong memimpin Grandmaster ke tempat duduknya. Dia masih menoleh untuk memanggil Tang San dengan suaranya yang gemetar. Little San, tolong telepon aku lagi. Ayah. Tang San tiba-tiba melangkah maju, memeluk Grandmaster dengan erat, mengguncang emosi Grandmaster. Bagus, bagus.
Bahkan jika saya harus mati sekarang, kehidupan Yu Xiaogang tidak. Nak, saya punya seorang putra, hahaha. Selama tawanya, wajah Grandmaster tiba-tiba memucat, tawanya tercekat, memudar. Grandmaster semakin lemah, jatuh ke dalam C.H.E.S.T. Tangsan. Tangsan ketakutan, buru-buru meletakkan telapak tangannya di C.H.E.S.T. Grandmaster. Dia akhirnya memenuhi mimpinya setelah umur panjang tragedi. Ini telah menggeser Grandmaster dari kesedihan ke kebahagiaan yang luar biasa. Kesedihan yang telah dia mulatid selama bertahun-tahun telah meledak sekaligus. Meridiannya yang lemah tidak dapat menahan ini, telah langsung rusak. Vitalitasnya seperti air pasang, membanjiri. Ayah! Tang San berteriak. Grandmaster bersandar pada C.H.E.S.T.-nya, napasnya lemah. Sedikit. San, berterima kasih. Anda, ini, waktu. Saya, punya, pergi. Tapi, saya, tidak, bersedia, pergi, sekarang. Bunuh. Dong. Ini, sedang, saya, permintaan terakhir. Tidak, guru, kamu tidak akan mati. Tidak, dia sangat khawatir dia telah memanggilnya guru lagi. Mata Tang San segera berubah. Semuanya biru sekarang. Emosi dan meridiannya yang suram telah rusak, itu adalah insiden fatal bagi siapapun. Tetapi putranya, yang hanya berlutut di depannya dan memanggilnya ayah, adalah dewa. Kekuatan dewa laut seperti gelombang pasang, menutupi Grandmaster sepenuhnya hanya dalam sekejap mata. Selain itu, kekuatan ilahi telah melewati semua fungsi tubuhnya, dan sangat mencadangkan sinar terakhir dari vitalitasnya. Aku pasti tidak akan membiarkan apapun mengambil nyawamu. Suara Tang San tegas, menekankan setiap kata. Kekuatan ilahi Dewa Laut mulai memasuki tubuh Grandmaster. Tang San telah mengendalikan setiap sinar kekuatan ilahi dengan terampil, membuatnya lebih lembut. Ketika kekuatan ilahi Dewa Laut benar-benar menyatu dengan tubuh Grandmaster, Tang San menjadi serius. Meridian jantung adalah salah satu bagian tubuh terlemah. Jika Tang San ingin mengambil nyawa Grandmaster kembali, dia harus membantunya menyembuhkan meridian jantungnya. Meridian hati Grandmaster telah melemah karena kesedihannya yang mulatid, meskipun kesedihannya telah hilang, itu telah merusak meridian jantungnya dengan parah. Retak, persenjataan Dewa Laut muncul di tubuh Tang San. Untuk mendapatkan kembali nyawa Grandmaster, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa memiliki momen ceroboh, karena dia ingin menggunakan cara terbaik untuk memulihkan meridian Grandmaster. Dia mengambil kekuatan ilahi Dewa Laut, lalu mulai menuangkan vitalitas murninya ke dalam tubuh Grandmaster. Pada saat yang sama, dia mengangkat H kanannya, meletakkan tangannya di persenjataan Dewa Laut. Jarinya berkedip, dan darah emas mengalir keluar. Tang San tidak menyia-nyiakannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengumpulkannya, mengalir ke mulut Grandmaster. Kemudian, dia menggunakan kekuatan Dewa Laut untuk mengarahkan darah itu ke meridian jantung Grandmaster. Ini adalah darah Tuhan. Persenjataan Dewa Laut Tang San memiliki bagian yang dibentuk oleh Kaisar Perak Biru tepat tulang roh. Dengan demikian, darahnya di sana juga memiliki kemampuan roh Kaisar Perak Biru tepat tulang roh. Api membakar tanpa akhir, angin musim semi meniup kehidupan baru. Setelah tulang rohnya berevolusi, kemampuan roh ini juga telah banyak ditingkatkan yang membuat darah yang benar menjadi obat terbaik. Darah dari Tuhan sangat kuat. Dalam kasus normal, jika Grandmaster mengambil darahnya, tubuhnya akan meledak karena tidak dapat menahan energi yang luar biasa. Namun, Tang San sekarang menggunakan kekuatan Dewa Lautnya untuk berkoordinasi, memastikan bahwa tidak ada anomali yang akan terjadi. Tang San telah menuangkan kekuatan Dewa Laut ke dalam tubuh Grandmaster, membuka dan menyatu dengan tubuhnya sama sekali. Semua perubahan yang terjadi di dalam tubuh Grandmaster dikendalikan oleh indera ilahi Tang San. Metode yang digunakan Tang San sederhana, namun efektif. Untuk tidak membiarkan istirahat ada di sana untuk waktu yang lama, dia pertama-tama menggunakan kekuatan ilahi untuk membuat pembuluh darah sementara, menghubungkan meridian hati yang hancur, memberi jalan bagi darahnya yang bersirkulasi. Di bawah dorongannya, vitalitas Grandmaster diaktifkan kembali. Dengan bantuan kekuatan ilahi, vitalitas tangguh Tang San telah datang bersama dengan darahnya, membanjiri meridian jantung Grandmaster.
Di bawah monitor ketatnya, meridian jantung Grandmaster kini mulai beregenerasi. Tang San sekarang menggunakan kekuatannya untuk membantu Grandmaster meningkatkan seluruh sistem meridiannya, menyebarkan energi dewa dalam darahnya ke dalam tubuhnya, di bawah kendali kekuatan lembut Dewa Laut untuk sepenuhnya menggabungkannya ke meridian Grandmaster. Kemajuan ini sulit dan membutuhkan gerakan yang hati-hati. Meskipun Tang San adalah dewa sekarang, dia masih sangat berhati-hati. Aula pertemuan telah sunyi selama 1 jam. Semua orang berkonsentrasi. Akhirnya, ketika cahaya biru di tangan Tang San telah berhenti, Grandmaster mulai bernapas. Dia membuka matanya, visagenya telah bersinar lagi. Perasaan yang luar biasa telah memenuhi tubuhnya. Grandmaster dapat merasakan dengan jelas bahwa meridiannya menjadi lebih fleksibel. Bahkan kekuatan rohnya telah ditingkatkan ke setidaknya 5 level. Tang San membantu Grandmaster bangun, tetapi dia tidak membiarkannya mengatakan apa-apa. Ayah, kamu seharusnya tidak mengatakan apa-apa sekarang. Jangan menghasut emosi Anda juga. Istirahatlah yang baik malam ini. Ketika Anda sepenuhnya pulih besok, kami akan berbicara lebih banyak. Melihat matanya yang menawan, Grandmaster tersenyum, mengangguk setuju. Liu Erlong dan Xiao Wu segera membantunya. Tang San membawanya keluar dari aula lalu kembali. Tubuh Grandmaster tidak memiliki masalah sekarang. Selain itu, dia telah menempatkan tetesan indera ilahi padanya, jika sesuatu terjadi, dia akan segera tahu. Sekarang dia belum bisa meninggalkan tempat ini. Meskipun Auspicious Hill Mountain Pass berada dalam reruntuhan, ada banyak hal yang harus mereka selesaikan. Terutama Qian Rensue, yang telah melarikan diri darinya. Dia seperti duri, menembus hatinya. Tang Hao menepuk pundak putranya. Sekarang sudah bagus. Jangan terlalu khawatir. Tang San mengangguk pelan. Sue Beng datang, meminta Tang San untuk duduk di posisi kursi. Tang San tidak seremonial, duduk di sana. Setelah dia menjadi dewa, statusnya telah diubah sesuai dengan itu. Di antara pasukan kerajaan Dou Empire, tidak ada orang yang memiliki posisi lebih tinggi darinya. Selain itu, setelah perang ini berakhir, posisinya di hati para prajurit akan benar-benar yang tertinggi. Sopan santun Sue Beng sekarang tidak salah. Justru sebaliknya, jika Tang San terlalu rendah hati sekarang, itu mungkin entah bagaimana akan menyakitinya di masa depan. Sue Beng bahkan tidak duduk, berdiri di samping Tang San. Namun, wajahnya penuh dengan kesombongan. Dalam benaknya sekarang, mengambil Tang San sebagai gurunya adalah peristiwa paling beruntung dalam hidupnya. Aku mengejar Qian Rensue, tapi aku terlambat, dan tidak dapat menemukannya dimanapun. Aneh bahwa judul Doulos lainnya dan dia sepertinya telah menghilang begitu saja. Saya telah menggunakan pengertian ilahi untuk mencari mereka, tetapi tidak mendapat hasil yang positif. Namun, saya di sini sekarang, dia tidak bisa bangkit lagi. Yang mulia, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Kata Tang San. Guru, kami telah menerobos Auspicious Hill Mountain Pass. Kita dapat mengatakan bahwa pintu masuk ke Kekaisaran Roh terbuka sekarang. Selain itu, kami hampir menghancurkan kekuatan Master Roh utama dari Kekaisaran Roh. Pasti cukup sulit bagi mereka untuk memprotes kita. Bagaimanapun, Kekaisaran Roh sangat dalam. Saya pikir kita tidak boleh terburu-buru. Sudah lama sejak kami mengerahkan orang-orang kami di sini. Mereka tetap dalam kondisi yang tidak tepat. Saya ingin mendasarkan tentara kita di Auspicious Hill Mountain Pass, mengatur ulang formasi. Kemudian saya akan mengirim pasukan tentara yang sangat baik ke Kekaisaran Starlow, dan mendukung mereka dari sisi lain. Tunggu sampai pasukan Kekaisaran Bintang Low menerobos tembok, kita kemudian akan berkumpul di beberapa lokasi. Kemudian, kita berdua akan membasmi Kekaisaran Roh, tidak menyisakan apapun untuk mereka besarkan lagi. Kata Sue Beng. Tergantung pada kata-kata Sue Beng, semua orang mengangguk. Ini akan menjadi pilihan terbaik yang seharusnya tidak meninggalkan apapun untuk Kekaisaran Roh. Mungkin Kekaisaran Bintang Luo tidak memiliki guru roh sekuat Tang San. Jika mereka melakukannya, ketika mereka bergabung dalam pertempuran bersama, Kekaisaran Roh tidak akan memiliki peluang sama sekali. Juga, mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan kekuatan Kekaisaran Roh yang bercokol di medan perang Kekaisaran Stardow. Ini bisa melemahkan kekuatan umum Kekaisaran Roh. Perang tidak akan terlalu berat nanti. Tang San mengangguk. Kami kemudian hanya akan mengikuti pendapat yang mulia. Tentang mengirim pasukan untuk membantu Kekaisaran Bintang Luo,
biarkan Legiun Master Roh dan tentara Sekte Tang pergi ke sana bersama dengan beberapa guru roh tertinggi. Terlalu banyak orang akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Mata Suebeng menyapu para guru roh yang berdiri di aula pertemuan. Senior, siapa yang mau pergi? Semua orang hampir mengatakan pada saat bersamaan. Menunggu pesanan Anda. Tang San tersenyum lalu berkata, "Hei, kurasa kita hanya akan mengirim monster tua itu. Dia akan menyelinap ke markas musuh dan melepaskan racunnya lagi. Lawan kita akan segera runtuh dengan sendirinya." Dugubo berkata dengan marah, "Little Sun, apakah kamu sengaja menggodaku? Saya tidak akan melakukannya lagi. Maukah kamu pergi bersamaku untuk menghapus AS-Dotsku setelah itu? Kami akan pergi seperti ini. Presiden Tang Xiao, tolong pimpin 500 murid Clear Sky School dengan Legiun Master Roh dan tentara Sekte Tang ke medan perang lainnya. Bagaimana dengan itu?" kata Suebeng. Tang Xiao mengangguk. "Iya, Dai Dage, Zhu Qing, dan Fatih harus pergi bersama mereka. Kita bisa membuatnya sedikit lebih pasti. Yang mulia, tahukah Anda bahwa Dage saya, Dai Mubai adalah pangeran dari Kekaisaran Bintang Lou?" Suebeng tercengang, menatap Dai Mubai lalu kembali ke Tang San. Dia merasa tegang sekarang, tetapi dia mengerti sesuatu. Dai Mubai menghargai itu, melirik Tang San lalu berkata, "Bagus, kita akan pergi dengan senior Tang Xiao. Kita seharusnya tidak menunda lebih banyak. Orang-orang kami tidak banyak terluka hari ini. Kami akan berangkat besok. Kita harus bergegas, kita bisa segera menghancurkan seluruh Kekaisaran Roh," kata Tang Xiao. Keesokan paginya, Tang Xiao membawa Dai Mubai, Zhu Qing, Ma Hongjun dan sekelompok guru roh tertinggi, semua murid klan Ubin Kaca 7 Harta Karun, kecuali Ning Fengzi dan 2 judul Douluo, Legiun Master Roh dan segudang prajurit Sekte Tang untuk pergi. Meskipun jumlah totalnya kurang dari 2 segudang tentara, formasi ini adalah yang paling berbakat di antara kekuatan 1 juta tentara kerajaan Dou Empire. Dengan dukungan ini, Kekaisaran Starlou akan merasa lebih mudah untuk menyelesaikan pertempuran di sisi lain. Di Auspicious Hill Mountain Pass, Suebeng membiarkan anak buahnya beristirahat dan menghadiahi mereka. Waktu untuk penataan ulang ini adalah 10 hari. Menurut rencana Suebeng, setelah 10 hari, kekuatan besar kerajaan Dou Empire akan dikerahkan lagi, memusnahkan semua kota yang berdekatan dari Kekaisaran Roh di sekitar mereka, mempersiapkan tempat bagi para prajurit dari 2 kerajaan besar. Namun, itu hanya 3 hari, sesuatu terjadi. Laporan, Suebeng, Tang San, Marshal Golong, dan Grandmaster sedang mendiskusikan rencana di aula pertemuan ketika seorang utusan tiba-tiba menyerbu masuk, berlutut. Suebeng mengerutkan kening, "Apa yang membuatmu panik?" Utusan itu melirik Tang San terlebih dahulu. Bagi setiap prajurit seperti mereka, melihat Tuan Dewa Laut ini adalah kemuliaan. Yang mulia, kekuatan Kekaisaran Roh sedang menuju ke Auspicious Hill Mountain Pass. Apa? Suebeng terkejut. Apakah mereka mencari kematian di sini? Ada berapa di antaranya? Kapan mereka akan mencapai celah? Yang mulia, kekuatannya tidak lebih dari 10 segudang. Mereka terlihat seperti orang-orang yang telah melarikan diri dari serangan kami. Kecepatan mereka tidak cepat. Mereka berjarak lebih dari 100 li dari Auspicious Hill Mountain Pass. Mereka sedang menuju ke arah kita. Tang San berdiri lalu bertanya, "Qian Rensue. Selain Qian Rensue, dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa membuat tentara Kekaisaran Roh kembali ke Auspicious Hill Mountain Pass." Marshal Golong tersenyum, "Dewa Laut, mungkin mereka datang untuk menyerah. Tidak peduli apa, kita harus pergi ke puncak tembok untuk melihatnya. Jika mereka adalah sekelompok kecil tentara, mungkin mereka datang untuk menyerah. Tapi ada hampir 10 segudang dari mereka, sebanyak jumlah total yang awalnya lolos dari Auspicious Hill Mountain Pass," kata Tang San. Mereka segera sampai di atas tembok. Auspicious Hill Mountain Pass adalah untuk mempertahankan kerajaan Dou Empire, sehingga tembok yang menghadap kerajaan roh tidak tebal. Itu hanya memiliki kemampuan bertahan dari dinding normal. Ketika Master Roh tertinggi dari kerajaan Dou Empire naik ke atas tembok, mereka bisa melihat kekuatan kerajaan roh perlahan mendekati mereka. Kelompok tentara kerajaan roh ini tidak teratur, seperti gerombolan tentara yang tersebar. Mereka tidak memiliki aura atau moral apapun. Apalagi kekuatan besar kerajaan Dou Empire yang sekarang berbasis di Auspicious Hill Mountain Pass, bahkan jika mereka hanya memiliki 2 atau 3 segudang tentara, gerombolan ini tidak dapat menghancurkan tembok.
Marshal Golong tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku mendapat tebakan yang beruntung. Mereka datang untuk kebobolan. Apakah kamu tidak takut angin bisa masuk ke perutmu dan merepotkanmu? Ketika Marshal Golong masih berbicara, sebuah suara sedingin gunung es 1000 tahun bergema di dinding Auspicious Hill Mountain Pass. Mendengar suara itu, orang lain kagum, tetapi wajah Tang San telah berubah dengan buruk. Dua cahaya emas keluar dari matanya. Ada dua sosok yang melompat dari kelompok tentara Kekaisaran Roh. Mereka tidak terbang langsung ke Auspicious Hill Mountain Pass tetapi naik ke langit. Warna langit telah berubah karena mereka. Setengahnya berwarna emas kemerahan, dan setengah lainnya berwarna ungu tua. Fenomena ini tampak aneh di langit Auspicious Hill Mountain Pass. Suara dingin itu muncul lagi, Tang San, keluar dan mati. Orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi Tang San bisa melihat siapa kedua sosok itu. Orang yang melayang di udara dengan aureole api emas kemerahan, yang tidak perlu diklarifikasi, adalah Dewa Malaikat Qian Rensue. Persenjataan Dewa Malaikatnya telah pulih sepenuhnya. Dia menatapnya dengan mata dingin. Berdiri di sebelah Qian Rensue adalah seorang wanita, yang tubuhnya ditutupi dengan baju besi ungu yang bersinar. Wajahnya berwarna hijau tua ungu, karena dia terlihat sangat jahat. Tang San harus melepaskan lebih banyak akal ilahi untuk mengamatinya dengan enggan. Itu adalah permaisuri Kekaisaran Roh, Bibi Dong. Tidak, tepatnya itulah Dewa Raksasa Bibi Dong.